Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih lagi kepada Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh beribadah kepadanya di tengah-tengah banyak pergumulan, persoalan hidup kita masing-masing. Saya percaya semua kita dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Dan biarlah pagi ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih buat sukacita yang begitu dalam pagi hari ini, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami belajar daripada firman-Mu. Tolong kami semuanya, tolong hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, mari kita lihat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Matius pasal yang ke-25 ya. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, saya baca Matius 25 ya, ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada orang yang di sebelah kirinya, "Menyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Baik, Bapak Ibu, berdasarkan buku Almanak Indonesia, ya, tema kita hari ini
adalah gereja, ya, gereja yang menerima dan gereja yang memberi. Ya, sekali lagi, gereja yang menerima, gereja yang memberi. Ya. Nah, kira-kira apa maksud daripada tema ini kalau kita hubungkan dengan nats khotbah kita? Gereja yang menerima, tapi gereja itu juga yang memberi. Ini bicara tentang bagaimana hidup orang percaya, orang Kristen itu sebenarnya haruslah utuh. Satu sisi kita menerima yang namanya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita diselamatkan, kita menjadi orang percaya. Memang secara posisi kita tahu bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Seperti itu selalu teologi yang kita dengarkan. Tetapi saudara, kita harus melihat bahwa ternyata bicara keselamatan itu bicara semua sisi. Tidak hanya bicara bagaimana kita selamat secara posisi, tapi baik secara pengalaman pun kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saya rasa ini pengalaman yang sedang terjadi yang dikatakan dalam bagian akhir dari Matius pasal 25 ini, karena ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali kan. Ya, saya sudah singgung minggu lalu bahwa Matius pasal 25 itu bicara tentang bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, dengan kesiapan kita, ya, dengan menggunakan talenta kita. Lalu yang terakhir ini, ya, bagaimana Tuhan menghakimi segalanya, ya, dan membuktikan bahwa kita ini selama hidup jadi Kristen yang benar nggak, ya, atau kita ini hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, yang tidak melakukan apapun untuk Tuhan kita. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat, ya, bahwa ternyata di dalam ayat yang ke-31, ya, di sana dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan, ya, mereka semua daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Nah, ini dia. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya dan seterusnya. Jadi penghakiman itu yang akan Tuhan kerjakan itu, saudara, ini berkenaan dengan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita ini. Ya, kita nggak bisa berkata begini, yang penting saya jadi orang percaya, saya selamat, nunggu saya mati, saya pasti masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Kita harus belajar dalam hidup kita ini bagaimana menggunakan, memanfaatkan semua kesempatan itu dengan baik, supaya pada waktu kita dihakimi, ya, kita menerima juga. Makanya dibilang gereja yang memberi dan gereja yang menerima dan gereja yang memberi. Ya, kalau saya tidak salah tadi temanya, ya. Ya, gereja yang memberi. Ya, gereja yang gereja yang menerima dan gereja yang memberi. Ya, jadi gereja yang menerima, apa yang kita terima? Yang kita terima itu anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Itu yang kita terima. Tak boleh sama, ya. Jadi domba, kambing itu semua sama-sama mengalami, sama-sama menerima. Ya, jadi gereja yang yang menerima dan gereja juga yang memberi. Ya, tetapi saudara, yang membedakannya adalah aksinya. Jadi kalau kita sudah menerima sesuatu, kita juga harus berani memberi sesuatu. Nah, sebenarnya inti dari yang dibicarakan ini adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu, memberi sesuatu, ya, kepada mereka yang tidak dipandang oleh dunia ini. Ya, makanya dalam ayat yang ayat yang ke-40, ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini bagus sekali kata-kata ini, saudara. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk yang paling hina,
itu sama dengan kita melakukannya untuk Yesus. Jadi kalau kita mampu memberi kepada orang-orang yang ya di bawah kelas standar kita lah, yang kadang-kadang kita susah untuk mengabaikan, untuk meresponi orang-orang itu, ya. Tapi orang-orang yang seperti itulah yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan, dan kepada orang-orang yang seperti itulah kita memberikan. Jadi kalau kita menerima anugerah yang daripada Tuhan itu, seharusnya kita mampu untuk apa? Untuk memberi berkat, memberi sesuatu yang real kepada orang-orang yang membutuhkannya, Nah, jadi pelajarannya apa buat kita? Pelajarannya sederhana aja sebenarnya. Ya, jadi orang Kristen itu nggak usah terlalu banyak berteori. Ini yang mau dicatat dalam bagian ini. Ya, dalam teks ini. Jangan terlalu banyak berteori. Karena kalau kita sudah menteorikan sesuatu, akan susah bagi kita untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi kita lebih bagus kalau kita digerakkan oleh Tuhan dan hati kita tergerak, lakukanlah. Karena orang-orang ini pun tidak menyadarinya sebenarnya. Kalau kita lihat dari konteksnya kan, karena masih mereka tanya kan, kapan itu Tuhan kami lakukan katanya. Padahal mereka sudah diberi oleh Tuhan hadiah yang sangat luar biasa untuk duduk di sebelah kanannya. Ya, dan menerima segala kemuliaan daripada Tuhan itu. Ya, tapi mereka masih bertanya, kapan itu kami lakukan Tuhan? Kapan katanya. Tapi Tuhan jawab sederhana. Pada waktu kamu melakukannya kepada orang-orang yang itu ayat 40 tadi itu ya. Kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi nggak disadari, kita nggak nyadari sebenarnya. Ya, nggak nyadari sebenarnya bahwa dia sudah melakukannya. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang tadi, tidak diteorikan. Gitu ya, tidak diteorikan. Jadi kadang-kadang kan gini saudara, kita melihat misalnya contoh yang paling gampang nih, orang datang ngemis gitu ya, kadang-kadang kan pikiran kita sederhana kan pikirannya, ini orang kayak nggak punya kerjaan aja. Nah, ya kan muncul itu saudara ya, ini kayak orang nggak punya kerjaan masih kuat, masih bisa ngapa-ngapain, mau kerja kayak gitu ya, mungkin kita akan katakan seperti itu. Padahal sebenarnya ya mungkin dari sekian banyak pengemis itu, dia mungkin hari itu dia yang paling susah, yang tidak neko-neko gitu loh, yang tidak neko-neko ya, yang tidak ada sesuatu di balik pekerjaan itu. Memang banyak pengemis itu kan udah amprahan-amprahan ya istilahnya drop-dropan gitu ya, drop-dropan ya. Tapi mungkin yang satu ini beda gitu. Tapi karena kita sudah punya pengalaman pahit, akhirnya kita teorikan ya semua nggak usah gitu. Nah, padahal kita sudah kehilangan kesempatan untuk menolong orang yang dalam kesusahan itu. Nah, di bagian yang kedua ini tentang orang yang di sebelah kiri tadi itu ya, yang domba dan kambing tadi, yang kambing itu sama ya, ternyata sama, mereka menerima anugerah daripada Tuhan juga, tapi itu ya mereka tidak mampu memberikan sesuatu dari hidup mereka ya untuk orang lain, untuk berguna bagi orang lain ya. Sehingga kalau hidup itu berguna untuk orang lain kan catatannya di sini berarti hidup itu berguna untuk Tuhan juga ya. Jadi itu yang membuat akhirnya mereka akhirnya mereka ditegur oleh Tuhan ya, bahwa mereka ini ya udah, kamu akan mendapat hukuman yang kekal juga ya, alias kamu sebenarnya tidak menikmati ya anugerah keselamatan yang kuberikan itu. Karena bagi saya secara pribadi gini loh ya, semuanya orang kalau dia udah dapat keselamatan kekal itu, nggak mungkin dia menyimpan kebaikan Tuhan yang harus dia nyatakan kepada orang lain. Jadi kelompok yang kedua, kelompok kambing ini sebenarnya tahu anugerah menurut saya, tapi tidak mengalami anugerah itu. Tahu keselamatan, tapi tidak mengerjakan keselamatan itu ya. Dan ini berbahaya ya, kalau ada orang Kristen dia merasa dirinya selamat tapi dia tidak mengerjakan keselamatannya ya, dan ini tidak membuktikan dirinya sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, marilah pagi hari ini ya, sebelum kita memasuki Minggu Advent ya, Minggu Advent,
marilah pagi hari ini kita mempersiapkan segala keberadaan kita. Ya, kita tahu bahwa sejauh mana sih iman percaya saya kepada Tuhan. Saya jujur sebenarnya pagi ini hampir tidak bisa berkhotbah ini. Ya, karena saya dalam kondisi masih drop. Ya, masih drop sekali. Ya, tapi saya tahu bahwa saya juga harus memberi saudara makan makanan rohani ini, dan biar pengalaman saya yang hampir 1 minggu saya terpapar sebenarnya sakit, ya biar pengalaman ini menjadi pengalaman yang sungguh-sungguh boleh memberkati saudara juga, ya, bahwa memang betapa pentingnya kesehatan itu. Penting sekali kesehatan saudara, ya, penting sekali. Tapi saya belajar dalam kondisi seperti ini pun saya masih bekerja. Apa yang bisa saya lakukan, dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti nggak bisa ya nggak bisa gitu ya. Tapi saya masih coba. Kecuali pergi jauh-jauh saya nggak mau. Ya, nggak mau karena masih masih belum stabil lah berjalannya. Nah, jadi pagi ini, ya, apa yang menjadi kesimpulan khotbah ini? Kesimpulan khotbah ini, gereja yang menerima, tapi gereja itu juga memberi. Jadi kita menerima anugerah yang daripada Tuhan, kita juga harus sanggup memberikan anugerah kepada orang lain juga. Ya, jadi kalau kita menerima anugerah keselamatan, kita memberikan ya efek daripada keselamatan itu kepada orang lain. Itu intinya. Ya, supaya nanti di penghakiman ini kita semua mendapatkan upah yang sama. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam arti tidak ada nanti kelihatan saudara begitu asik sekali bicara sana bicara sini, padahal sebenarnya yang saudara kerjakan itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau saudara mengerjakan sesuatu, ya nggak usah cerita-cerita saudara. Ya, nggak usah cerita-cerita, buat saja yang baik. Ya, buat saja yang baik, berikan yang terbaik, ya. Nanti orang itu akan mengalami sendiri. Tuhan itu mencatat kok. Makanya dalam bagian ini dikatakan, kapan itu? Pada waktu kita memperlakukan kepada orang-orang yang kita anggap tidak mampu. Jadi segala sesuatu sekarang ini dalam memberi kepada orang, kita harus melihat apakah yang saya berikan ini saya memberikan untuk Tuhan, atau saya memberi supaya saya dikenal orang, supaya saya disebut orang hebat, dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar, kalau kita memberi, biarlah kita memberi untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Karena kita sudah menerima, makanya mari kita sekarang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang sungguh ajaib, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan. Kami sudah menerima anugerah keselamatan, dan kami juga memberi anugerah itu kepada orang lain. Biarlah Tuhan berkati kami lewat firman ini, berkati jemaat-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan. Beri kami hikmat yang daripada Tuhan, dan biarlah hati kami boleh terarah kepadamu, dan hidup kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Ampuni setiap dosa salah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Terus berdoa buat saya secara pribadi, dan saya juga berdoa buat saudara. Shalom.